Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Dah. Episode ke 27. Karena masih nggak ada sponsornya. Kita taruh vas bunga gitu ya? Iya. Hah? Taruh vas bunga boleh. Iya, bagus nanti. Oh, taruh Jimny nih. Atau akuarium, Pak. Kurang velg merah aja tuh. Ini kurang velg merah nih Jimny. Biar nggak kelihatan logonya, nanti sponsor gitu enggak. Berita pertama, Toyota Astra Motor atau TAM hadirkan paket baru Hilux dengan box yang dapat memberikan daya angkut yang lebih besar. Ditawarkan dalam pilihan dry box dan refrigerated box. Jadi kulkas yang besar. Hilux dry box memiliki panjang 4.930 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 2.166 mm. Hilux refrigerated box panjangnya 5.060 mm, panjang kali. Ya, lebarnya 1.800 mm dan tingginya 2.300 mm, lebih tinggi lagi karena ada mesin pendinginnya ya. Tapi untuk ukuran ruang angkut keduanya punya dimensi yang sama. Panjangnya 2.100, dalamnya 1.800, lebarnya dan tingginya 1.500 mm. Hilux box dibekali dua pilihan mesin. Mesin pertama adalah 1 TR-FE 2000 cc 4 silinder dual VVT-i dengan tenaga 137 horsepower di RPM 5600 dan torsi maksimal 183 Nm saja. Ini mesin yang lama ya? Di 4000 RPM. Iya, 1 TR-FE. Kecil amat deh. Kemudian ada dieselnya mengandalkan mesin 2GD FTV. Ya, 2393 cc 4 silinder VNT intercooler bertenaga 147 horsepower di 3400 rpm dan torsinya 343 Nm dari 1400 sampai 2800. Kok kecil ya torsinya ya? Biasanya kepala 4 ya? Di setel kecil kali ya? Gearnya kayaknya berbeda. Enggak pakai gear dong, itu kan dari mesin hitungnya. Final gearnya dirubah. Oh, diubah. Kecil kan, apa bisa nanjak bawa beban berat lagi. Biar irit. Benar. Berita selanjutnya. Porsche akan kembali balapan di kelas tertinggi balapan Le Mans 2023. Pabrikan ini mundur dari ajang kelas prototipe Le Mans di tahun 2017. Nah, kali ini Porsche di kelas tertingginya yaitu Hypercar Le Mans. LMDH apa kepanjangannya coba? 5 minutes later. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Oke, Le Mans Daytona H. H-nya nggak ada kepanjangannya. Hypercar ya? Porsche 963 yang dikembangkan dalam program LMDH pakai mesin 4600 cc V8 twin turbo plus motor listrik. Wah. Tenaga yang dihasilkan adalah 671 horsepower. Ini lebih kecil sebenarnya dari Porsche 919 yang bertenaga lebih dari 1000 horsepower. Heran, kok kenapa lebih kecil ya? Selain Porsche, kelas Hypercar LMDH ini akan diberiakan oleh pabrikan baru tapi lama seperti Toyota, Peugeot, Ferrari, Cadillac. Rame, seru nih. Le Mans jadi seru sekarang ya. Kita mesti nonton. Kita mesti nonton. Pasti kita. Di TV. Berita selanjutnya, Mercedes berlangsung meriah. Kami mengunjungi event komunitas Mercedes-Benz terbesar di Asia Tenggara, Mercedes 2023. Terus ketemu mantan. Ini bekas mobil kita. Ini siapa tuh? Di situ. Oh. Mobil Sedih. kan? Iyalah. Oh, kirain. Sedih banget deh. Dia mau dijual lagi. Dijual. Berapa sih? Jangan nanya harganya, takut nanya harganya nanti. Ya Allah, dulu jual segini, sekarang dia jual segitu. Berlangsung 3-5 Maret di Kota Baru Parayangan, Padalarang. Ini ajang pertemuan tahunan antara pencinta mobil dan pemilik mobil Mercedes-Benz dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Ada mancanegara juga loh. Acara ini juga jadi lahan untuk wisata keluarga selama weekend kemarin. Mercedes-Benz tidak hanya dikonsepkan sebagai titik temu komunitas dan klub Mercedes-Benz karena menyajikan zona hiburan untuk keluarga seperti zona kuliner, zona parts, jadi ada jualan parts juga, dan zona museum. Tidak ketinggalan juga zona bursa mobil, itu tempat ketemu mantan itu. Surat lo tuh mobil, surat lagi.
Kadang kalau udah jadi matang emang lebih bagus. Iya. Lebih indah. Yang lebih penting, acara ini juga memicu adanya efek positif dalam perekonomian, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nih, kata Ruli Heriadi, Ketua Umum NECI, New Ice Club Indonesia. Ntar orangnya modelnya kayak gimana ya? Cara ngomong gimana? Dalam acara yang diselenggarakan selama 3 hari ini terdapat ribuan kendaraan Mercedes-Benz yang hadir. Sebagian besar pemilik kendaraannya juga membawa anggota keluarga sembari dilibur di akhir pekan. Karena kan ya itulah pokoknya dia ngomong itu. Ya enggak, habis itu kan kata Om Ruli. Om Ruli lupa aja gaya bicaranya gimana ya, kurang lebih kayak begitu. Berita selanjutnya. Suzuki Jimny Heritage Special. Waduh, apalagi nih. Orang-orang yang mesen Jimny masih ada yang belum dapat loh. Dan Dimas, tuh mesen bareng tuh. Sampai sekarang, Pak? Oh, sampai sekarang nggak dapat. Wah, nggak dapat. Masih belum dapat juga. Suzuki Jimny ini memang unik. Sejak dulu sampai sekarang tidak pernah bisa terlupakan. Suzuki Australia mengeluarkan Jimny edisi khusus namanya Suzuki Jimny Heritage Special. Dibuat hanya 300 unit di Australia, semuanya bertransmisi manual. Tentunya dengan penggerak all grip ya, itu istilahnya Suzuki untuk 4-wheel drive. Pakai velg 15 inch ya biasa. Yang mana sih gambarnya dulu? Alah sama aja pakai stiker doang. Ya jangan cuma Stiker. Jadi stiker retro, merah orange dan matte flap merah. Basisnya Jimny GLX di Australia yang merupakan varian tertinggi. Masih mesin K15 4 silinder 1500 cc, 101 horsepower, 138 Nm. Fiturnya cukup lengkap, ada automatic headlight, fog lamp, kamera mundur, sistem pengereman darurat otomatis. Nah, di Jimny kita nggak ada tuh. Lane departure warning, Jimny kita juga nggak ada. Ya, kemudian ada infotainment yang bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jimny kita juga nggak ada. Harganya mulai dari Australian dollar 33.490 atau setara dengan 345 jutaan. Kok harganya mirip ya sama di sini ya? Di Australia. Itu untuk warna putih. Ada warna lain, jungle green, black pearl, atau medium grey. Ada tambahan biaya 695 Australian dollar. Oke, berita selanjutnya, motor lagi. Ini motor yang kami suka. Motor listrik yang paling kami suka. BMW CE04 Custom. Nah, pakai custom. Motor BMW ini pernah kami buat reviewnya. Kami suka sekali motornya ya. Agak kurang terasa mahal, walaupun mahal sekali, tapi keren sekali, kenceng sekali. Cuma wheelbase-nya itu panjang sekali, sehingga kalau di kemacetan belok-belok tuh agak susah karena wheelbase yang panjang. Untuk mempertegas kalau motor ini adalah motor untuk kaum perkotaan, BMW Motorrad Austria bukan Australia, menggandeng builder lokal yang namanya Vagabond Moto Gembeh. Tidak ekstrim ubahannya, tapi ya berubah sedikit. BMW CE04 dikemas ulang menjadi sebuah konsep alat transportasi kaum urban bergaya ultra modern, diberi nama CE04 Vagabond. Moto konsep Vagabond, ngomong gimana sih? Vagabond. BMW CE04 Vagabond moto konsep mengedepankan functionality. Sebuah kendaraan harian bervisi masa depan tanpa meninggalkan nilai estetika. Jadinya CE04 Vagabond moto konsep dikemas dengan warna yang eye-catching. Jok belakangnya tidak hanya dibekali dengan box kompartemen yang dapat memuat beragam barang bawaan, tapi bisa juga bawa papan surfing. Motor garapan Vagabond memang menyasar konsumen kalangan muda dan aktif. Namun tentu saja skutik ini juga keren digunakan untuk bapak-bapak atau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga selis aja lah. Ya, nggak usah pakai ginian lah. Iya. Tenaganya tidak berubah, masih 31 kW atau 42 horsepower dengan torsi maksimal 62 Nm. Nah, masih juga dengan baterai lithium ion 8,9 kWh yang bertegangan 148 volt. Itu motor enak loh. Enak bener deh. Suka.
Berita selanjutnya, insentif motor listrik. Nah, ini nih. Ini loh, kirain gosip aja lo dulu loh. Ternyata terrealisasi akhirnya. Berlaku 20 Maret ini, 2023. Pemerintah resmi mengumumkan penerapan insentif untuk motor listrik. Mobilnya belum, motornya dulu ya. Mobil belum. Untuk mobil mungkin proses penerapannya lebih rumit ya. Nanti nih, dengar dulu beritanya. Insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit. 7 juta loh. Bayangin kalau motornya harga 6 juta. 7 juta tuh lumayan banyak loh buat motor loh. Tapi berlaku untuk motor listrik baru dan motor konversi listrik. Motor kalau bekas nggak bisa, ya, baru. Konversi listrik juga dapat insentif. Oh, jadi kalau yang bekas dikonversiin nggak Iya. bisa? Hah? Yang Bisa bekas? dapat insentif? Enggak, konversi motor bekas dikonvert Aha. menjadi listrik. Itu dapat juga. Oh, dah. Dapat juga. Tapi kayaknya angkanya beda untuk yang mau yang konversi ya. Yang Vespa kami tuh, Vespa busuk konversi listrik tuh harusnya dapat ini nih. Tapi itu dengar beritanya ya. Tapi subsidi motor listrik ini ada kuotanya ya. Hanya 200.000 motor listrik baru yang dapat dan 50.000 motor listrik conversion. Dan hanya berlaku sampai Desember 2023. Setelah Desember 2023 nggak tahu masih berlanjut apa enggak, nggak tahu akan tahu-tahu jumlahnya lebih banyak lagi di tahun depan. Perlu digarisbawahi jika pemberian insentif hanya untuk motor listrik yang diproduksi di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40%. Ya, 40% itu mungkin agak sulit. Kenapa? Karena motor listrik itu kan berat di komponen elektronik ya. Baterai paling mahal, kedua motornya, terus kemudian ada kontrolernya. Tapi sudah ada pabrikan motor listrik di Indonesia yang sudah mencapai 40%. Insentif akan diberikan kepada pelaku UMKM, khususnya penerima KUR. Ya, kredit usaha rakyat. Bantuan produktif usaha mikro atau BPUM serta yang berpelanggan listrik 450 sampai 900 VA. Logika nih, logika ya, logika. Baru beli motor listrik. Mah, kita dapat motor baru, kita dapat insentif dari negara. Alhamdulillah. Ini listrik loh, Mah. Lihat deh tuh, kita bisa charge nih. Kan gimana dong rakyat kita? Nggak, tapi nggak, ini mungkin wattnya kecil-kecil ya buat charger motor listrik begitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai begitu. Nah, dan bisa pakai baterai swap juga. Baterai swap ya, jangan lupa loh, ada baterai swap loh. Oke, lalu bagaimana nasib produsen motor listrik lain yang belum lama menampilkan beragam jenis produknya, apalagi baru IMS kemarin tuh, wah banyak banget motor listrik. Apa nasib mereka itu? Ya, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan TKDN pada produk-produknya. Nah, ini ada dua mata pisau. Ya, mana kanan dan kiri mata ya. Nah, ada yang jadi bisa menghidupkan industri lokal. Tapi bisa juga karena menghidupkannya terburu-buru, takut kuotanya habis, itu tahu-tahu dibikin asal-asalan. Buru-buru ya, sehingga kualitas menurun. Tapi udahlah, kita percaya saja Indonesia bisa. Mudah-mudahan yang nanti akhirnya banyak produsen lain yang bisa meningkatkan TKDN jadi bisa dapat insentif. Mudah-mudahan pada dapat insentif, kebagian, dan barangnya nggak asal-asalan sehingga masyarakat kita happy semua. Amin. Kalau nggak jeglek. Itu beneran rilisnya itu, kayak gitu tulisannya. Itu berdasarkan rilis ya. Ini rilisnya nih, tuh baca, Sketcher aja tuh. Menurut kami ada dua hal yang harus ditempuh, jualan dan promosi sebaik mungkin, dan kejar TKDN sampai 40% itu terjadi. Oke, ya mudah-mudahan Indonesia semakin bersih dengan ini, industri kita semakin hidup lagi. Ingat, sebenarnya yang membuat polusi itu sebagian besar adalah kendaraan bermotor yang roda 2. Ya, karena jumlahnya banyak sekali khususnya di Jakarta ini. Pagi-pagi toto udah polusi.
Jakarta tuh begitu jam 6 pagi tuh Pada embun. berkabut gitu loh. Langsung. Kabutnya bau. Mudah-mudahan nanti sebagian besar sudah convert ke listrik, pindah ke listrik berkat insentif ini dan Jakarta bisa menjadi bersih. Amin. Ya. Dan rumahnya nggak pada jelek. Itu lagi ya. Itu saja news hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id karena banyak sekali berita-berita seperti ini di website motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.